Senja kali ini diwarnai oleh ramai jalanan di jam pulang kerja. Ada yang terjebak dalam barisan kemacetan mobil karena lampu merah, ada juga yang terjebak di parkiran mobil sebab menemukan hal depan. Tak kuasa lagi mengatur nafas, yang lantas melengkung ke belakang mencari udara di tempat yang teramat sempit di antara suaminya dan setir mobil. Biar ku bantu, tunggu. Ian berupaya mencegah, namun terlambat dikala sang suami menyentak tali gaulnya sampai merosot sebentar. Ian menutup mata lalu datang kecupan ringan di pipinya. Sayang, aku lapar, tuturnya dengan suara kecil. Mau berhenti di perjalanan pulang? Tidak, aku mau makan di rumah saja, tapi temani. Selagi kamu bilang kamu senggang hari ini. Dan senang hati, sangat jarang ada kesempatan begini. Maaf karena kesibukanku, kamu sering sendirian di rumah. Kadang aku masih bisa merespon saat dia masih ada di dalam perutku. Tidak apa-apa, yang menyapu air mata istrinya. Tidak perlu mengisi hal yang sudah berlalu. Akan ada saatnya dimana kamu hamil kembali. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika aku tidak bisa hamil lagi? Jika kamu mau, kita bisa menadopsi. Jika tidak, maka kita bisa menghabiskan waktu hanya berdua saja sampai akhir. Aku tak masalah dengan itu. Ia duduk bersandar pada bangku panjang di bawah pohon yang menghadap langsung ke arah sungai. Kedua kakinya terasa penat setelah berjalan 30 menit bersama sang suami yang saat ini sedang membelikannya air minum. Apa karena ini hari Minggu jadi banyak orang di taman ya? Seru juga jika mengajak anak-anak bermain di sini. Dia menatap sendok ke arah satu keluarga lengkap berisikan sepasang orang tua dan dua anak mereka. Sekilas ia langsung tahu jika umumnya dan umur ibu dari dua anak tersebut tidaklah jauh, malah besar kemungkinannya sama. Edisnya baru keluar itu belum, tapi di sosial media sudah banyak berdebaran beritanya. Pasti ini tentang dia dan suaminya kan? Benar, pada akhirnya dia buka suara setelah selama ini banyak orang penasaran dengan kisah asmaranya. Bahkan nama apalagi wajah suaminya saja tidak ada yang tahu. Itu kan wajar, suaminya bukan public figure, jadi membuat informasi pribadi tentang dia tanpa izin sama saja dengan melanggar hukum. Sayang sekali ya, padahal aku sangat ingin melihat bagaimana rupa suaminya. Satu-satunya petunjuk hanya foto yang pernah ia unggah di akun media sosialnya. Foto tentang suaminya saling bergenggaman, lalu ada cincin yang tersemat di jari manis masing-masing. Yang ada hanya kehendak para penggemarnya saja yang selalu menjodohkannya dengan lawan mainnya. Haha, mereka semua sangat lucu sebab ikut berdaya, padahal Ian dan suaminya sedang menyemangat sesungguhnya di kala itu. Ngomong-ngomong, aku masih ingat tentang foto itu. Suaminya menggunakan jam tangan persis seperti yang dikenakan pria itu. Apa? Yang mana? Ini, terima kasih. Kamu beli makanan juga. Yang terlihat antusias melihat isi plastik putih. Donat spiralnya masih hangat. Kamu suka itu?
Ya, ini sangat enak. Ada tempat yang mau kamu datangi setelah ini? Dia bertanya sembari berjongkok untuk mengikat tali sepatu istrinya yang lepas. Tidak tahu sih, tapi jika iya, apa kita bisa beli satu ya? Kamu tidak tahu cara memelihara seekor burung, nanti dia mati kelaparan. Ya, kamu ada benarnya, Sofian, nada kecewa. Makan di sana saja. Jadi, sebentar, Ian mengangguk dan meneruskan sesi makan donatnya sampai terdengar suara dari sebelah kanan. Harinya acara ya, ucap Ian basa-basi sambil menyembunyikan senyum. Kalian habis olahraga? Iya, senang bertemu denganmu, kau sangat cantik. Terima kasih, kalian pun juga sangat cantik. Terima kasih, kamu bisa lanjut berjalan. Kamu sudah selesai. Ian bermuluran tangan lantas segera merengkuh pinggangnya begitu berdiri. Siapa yang menelpon? Kita ke sana sekarang. Sampai tempat pipi Pati bagaimana? Minta kita ke rumahnya sekarang. Jadi jika kamu mau, bisa minta seorang sana untuk membungkus beberapa porsi agar bisa makan di rumah. Tidak, Ian menundukkan. Kalau saja kita perlu mendatangi Oma sekarang. Dalam perjalanan pulang dari rumah Oma nanti, jika tempat pipi Pati masih buka, kita singgah dan makan di sana. Tidak, Ian menunduk. Dan kalau saja kita perlu mendatangi Oma sekarang. Dalam perjalanan pulang dari rumah Oma nanti, jika tempat pipi Pati masih buka, kita singgah dan makan di sana. Mari kita pergi. Meski berat, Ian pada akhirnya ikut melangkah mengikuti dorongan lembut di pinggangnya. Sebentar lagi dia akan berhadapan dengan ibu mertuanya yang membayangkan saja pikirannya sudah berpuluh-puluh kali stres sendiri. Memang jika di hadapan suami lorong perlakuan Oksun tidak masih ada celah-celah di mana orang lain dapat langsung memahami betapa tidak sukanya Oksun kepada menantunya, apalagi jika sudah tersisa sendiri. Ian langsung meragukan diri apakah benar ia bisa bertahan tanpa menangis atau tidak. Mereka sangat serasi. Kau juga pasti lihat bagaimana dia tadi melakukan saya mengikat tali sepatu, juga menyapu bekas makan dekat bibir. Aku jadi hari ini kita beruntung sekali dapat melihat mereka secara langsung. Perbincangan tanpa filter yang hinggap di telinga membuat Ian meragukan situasi saat ini. Sayang, apa kamu dengar? Tidak apa, bukan urusan kita. Mereka mau bicarakan siapa? Pipi yang diusap lembut oleh sang suami. Jadi kamu telah tersakiti dan kupikir kamu baik-baik saja. Karena hal itu aku akan tetap diam seperti yang kamu inginkan. Maaf, aku pasti sangat egois. Tidak, kamu tidak egois. Apa ada sesuatu? Nih, yang mengangkat kepala. Suatu apa? Tangan kamu bergetar sejak tadi. Dia mengangkat genggaman mereka. Sekedar memberi bukti. Dia juga mengusap pipi sambil berusaha mencari jawaban. Padahal kamu tidak demam. Apa? Saya rapasan dengan mereka di luar rumah. Apa yang Oma lakukan di sini bersamanya? Di mana Oma? Terburu-buru sekali sampai tahu jawabku. Oma ada di ruang kerja.
Kau mungkin tidak akan menduga siapa yang datang lebih dulu sebelum kalian. Siapa? Aku akan segera bertemu dengannya. Untuk sekarang aku pergi dulu. Deh, apa maksudnya? Tak tahu, kita omongin sama segera agar bisa cepat pulang. Tunggu, apa boleh aku menunggu di sini saja? Tidak ada buru-buru, aku tengok tiba-tiba memberi sang istri kecupan di kening sebelum mereka berpisah dengan dirinya menaiki tangga menuju lantai 2. Mike, hei, Suaya memiliki seekor kucing gemuk berbulu putih yang saat ini mendatanginya mengajaknya untuk bermain. Kamu ikut aku sebentar, aku haus. Kau di sini, Jonosi. Nih, apa Nona tidak ikut menemui Nyonya? Tidak, aku tak nyaman jika nanti aku mengganggu pembicaraan mereka. Suamiku sedang terkecoh jika ada aku. Tapi menurut saya Anda harus bergabung setidaknya untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka bicarakan. Terima kasih atas saranmu, tapi entahlah, semua orang pasti akan menertawakan betapa bodohnya aku yang tak bisa mengikuti arah pembicaraan mereka. Anda benar. Sekarang aku akan meredakan rasa hausku dulu. Maaf sudah menahan Anda. Tidak apa, kau juga mau minum? Saya baru saja selesai. Berhubung aku sangat tak pandai dalam urusan perusahaan, bahkan bisa dibilang buta, apa masih masuk akal jika aku bertanya bagaimana perusahaan padamu? Nih, Junho tersenyum. Semua baik-baik saja, kondisi pun stabil sehingga pelantikan Tuan Teo diperkirakan akan dilakukan akhir bulan ini. Sekarang ini saja dia sudah sangat sibuk. Aku takut jika nanti kesehatannya terganggu. Ian menghela nafas panjang. Junho, aku boleh minta tolong untuk selalu mengingatkannya, atau mungkin kau bisa meminta sekretarisnya agar dia tidak lupa makan. Tentu saja Nona, saya pasti akan melakukannya sesuai perkataan Anda. Terima kasih, aku pikir aku bisa tenang dan menyerahkan hal itu padamu. Sekarang aku akan menyusul. Tanggapannya singkat dan terkesan menjaga jarak. Siapapun yang tahu jika Ian sangat risih terhadap Jae, tapi konyolnya Jae sama sekali tak menyadari hal itu sehingga terus cerah. Benar juga, kau sekretaris Bibi kan? Namamu Junho, benar? Aku mengantarkan pesanan Bibi, buah-buah tropis yang ada di atas meja. Sekarang ini sangat sulit menemukannya dimanapun. Jadi aku meminta ibuku memesankannya pada seorang kenalan, lalu kemudian kuantar kemari. Kerangkukan kepala yang diberikan pada maknanya dengan sebuah lampu hijau. Jahe memperpanjang penjelasannya. Dan kebetulan juga Bibi memintaku menemaninya belanja hari ini karena luang, jadi langsung ku iakan saja. Selamat bersenang-senang. Oh ya, sayang sekali kalian memang ada janji akan kemana. Maksudku kencan kemana. Suatu tempat, aku yakin kau tidak tertarik dengan tempat itu karena sudah ketinggalan zaman. Meskipun begitu, siapa tahu aku tiba-tiba mendarat di sana, tutup jadi sambil memberitahu akhir kecil aku
sampai lupa bagaimana rasa makanan otentik di sini. Dan kali aku akan memberitahu. Untuk sekarang aku permisi dulu mendatangi suamiku. Ian berangkat sebenarnya anak tangga, dia sebenarnya ragu untuk menyusul, tapi hatinya malah gelisah jika berpisah terlalu lama dengan sang suami di tempat yang dia ketahui juga dikunjungi Jahi, karena sampai sekarang istrimu tidak hamil-hamil. Kehamilan bukan suatu yang bisa dipaksakan. Berhentilah membahas ini. Ian akan sakit hati lagi jika mendengarnya. Tidak, pasti ada yang salah dengan istrimu. Orang lain saja yang tidak. Ya pernah guguran dapat hamil kembali setelah 2 bulan, tapi istrimu berbulan-bulan terlewat sejak hari itu masih saja tidak mengeluarkan tanda-tanda. Kami masih menikmati masa-masa berdua. Apa yang salah dengan itu? Umat tak punya hak mengatur terlalu jauh. Bisa jadi Ian mulai tanpa sepengetahuan agar tidak hamil bagi selebriti Toba itu segalanya. Ia tidak akan seperti yang kau katakan. Kalau begitu buktikan. Tidak ada yang perlu dibuktikan di sini. Kau tidak harus menceraikan Ian jika kau memang sangat mencintainya, tapi camkan ini. Keadaan seorang anak juga diperlukan dalam sebuah keluarga. Mungkin saat ini kalian masih belum sadar, tapi lama-kelamaan rasa cinta akan memudar dan tanpa seorang keturunan kalian tidak merasa untuk tetap bersama. Ia langsung buka mulutnya dan menangis. Akan tangisnya yang membuat sekujur tubuhnya bergetar. Dadanya sangat sakit dan pasukan udara di sekitar sontak menipis hingga berujung dirinya sesak napas.